Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat contoh program Java pada NetBeans. Di sini saya akan mendeklarasikan kelas. Kelas di sini mempunyai identitas yang berfungsi untuk menjelaskan objek atau menggambarkan objek. Identitas suatu objek juga disebut dengan atribut. Keyword yang digunakan dalam membuat kelas adalah class, seperti yang saya buat di atas ini. Agar kelas dapat diakses di luar package, gunakan keyword public. Contoh, saya kasih contoh nih. Membuat kelas yang diberi nama mahasiswa. Agar kelas mahasiswa dapat diakses dari luar package, gunakan keyword public kelas mahasiswa. Selanjutnya di sini ada public static void main. Public di sini digunakan membuat blok fungsi menjadi public dan dapat diakses kelas manapun. Keyword static di sini digunakan untuk membuat blok fungsi statik dan dapat diakses kelas lain tanpa menginisialisasikan objek baru. Lalu outputnya akan menampilkan seperti ini. Halo Indonesia, build successful. Selanjutnya di sini ada kelas operator aritmatika. Public class di sini berguna untuk memudahkan kita saat mencari data. Operator aritmatika di sini saya sudah membuatnya. Ada 3 variabel, yaitu integer A sama dengan 10, integer dengan 20, dan integer C. Jenis operator di sini akan ditandai dengan berbagai simbol. Contohnya, operator perkalian disimbolkan dengan simbol bintang. Selanjutnya di sini ada sistem out print ln, yaitu sebuah pernyataan Java yang mencetak argumen lalu dikirimkan ke sistem out yang berupa output. Lalu setelah di debug file akan muncul output seperti ini. Selanjutnya ada operator relasi. Operator relasi digunakan untuk menghasilkan nilai true atau false. Jika di dalam operator logika kita hanya menggunakan 3 operator saja, berbeda dengan halnya operator relasi. Dalam Java, operator relasi memiliki 6 jenis operator yang dapat digunakan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contoh programnya ada di atas. Sebelum itu, kita harus mendefinisikan nilai pada 2 variabel di atas terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari hasil output perbandingannya. Di baris kelima ada X lebih dari Y. Maka nilai perbandingannya adalah false. Karena X 10 lebih besar dari 30 itu salah. Oke, contoh lain ada di baris ke-10. Di sini ada X tidak sama dengan Y. Maka jawabannya adalah true, benar, karena X bernilai 10 dan Y bernilai 30. Lalu ada operator logika. Operator logika dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true atau false dari 2 kondisi atau lebih. Selanjutnya, operator logika ini banyak dipakai untuk menggabungkan beberapa hasil operasi perbandingan. Di sini ada beberapa simbol operator logika, yaitu yang pertama operator AND yang hanya menghasilkan true jika kedua operan bernilai true. Operator OR ditandai dengan 2 garis lurus, hanya menghasilkan false jika kedua operan false. Lalu operator NOT ditandai dengan tanda seru. Operator NOT ini berguna untuk membalikkan logika. Misalnya di ada not false itu jadi true dan not true itu akan menjadi false. Lalu kita debug codingan ini atau run debug file, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini yang dinamakan operator logika. Kemudian di sini ada operator increment dan decrement. Operator increment biasanya digunakan untuk menambah variabel sebanyak 1 angka. Sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel 1 angka. Lalu penulisannya
menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan tanda kurang 2 kali untuk decrement. Penempatan tanda tambah atau kurang ini boleh di awal seperti contoh plus A dan min A, atau di akhir variabel juga seperti A++ dan A min. Di sini ada variabel A sama dengan 10. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat sendiri, di sini ada variabel A dengan operator incrementnya ada di belakang variabel. Jadi A++. Terus di bawahnya juga A min. Penempatan operatornya ada di belakang variabel. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang langsung kita debug saja. Kita debug file, lalu akan muncul tampilan seperti ini yang dimana ada penambahan 1, yaitu jumlahnya jadi 11. Tadi kan di sini variabel A nya sama dengan 10, maka ditambah 1 jadi 11. Lalu pengurangan 1, 11 dikurangi 1 maka sama dengan 10. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.